Ya, hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukma Hadi Al-Mandari. Ikhwah fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwah fillah, kami kabarkan kembali. Ini kami kembali ngobrolin atau ngomongin tentang Panji Gumilang yang gak ada habisnya karena kontroversinya ya, dan Ponpes Al Zaitun ya. Nah, ini Pak Panji Gumilang dan Pondok Al Zaitun selalu kontroversi. Nah, kenapa saya tidak habis-habisnya ngebahas? Karena kenapa saya selalu mengingatkan saudara-saudara kita yang muslim, karena dalam Islam, dalam syariat Islam, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u lil muslimin, tanfa' lil mu'minin wal muslimin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu ya, saling mengingatkan itu bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain. Ikhwah fillah ya, kemarin itu saya agak berhusnudzon ya tentang Panji Gumilang, masalah khutbah, di mana di pesantren Al Zaitun kemarin itu ada santri ya yang berkhutbah Jumat ya, bunyinya seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Artinya adalah Rasulullah SAW bersabda dalam Al-Quran. Ini salah. Kemarin saya husnudzon ya, bahwa mungkin tahap belajar, santri ini belajar. Karena yang benar adalah Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Itu yang benar. Bukan Qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Azim Karim, itu salah. Yang benar adalah Qala Allah Ta'ala fil Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Quran, bukan Rasulullah berfirman di dalam Al-Quran. Ini salah. Itu sudah kita bahas kemarin. Saya husnudzon, mungkin orang ini lagi belajar, mungkin salah ya, salah teks. Ternyata ya, kesalahan ini dan kesesatan ini secara terang-terangan itu diajarkan ya, itu diajarkan di Al Zaitun ya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Jadi sekali lagi, kesalahan ini ternyata diajarkan secara terang-terangan di Al Zaitun. Olehnya simak terus konten ini, kita akan reaksi video-video dari Al Zaitun. Baik, mari kita simak sama-sama video pertama. Fa ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ikhwah fillah, Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah khutbah kemarin ya, ini adalah khutbah kemarin yang kita sudah dengar sama-sama ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Qur'an. Kita garis bawahin, Rasulullah bersabda dalam Al-Quran ya. Saya pikir ini salah teks. Awalnya saya berpikir bahwa ini salah teks ya. Ternyata tidak ya. Kesalahan ini dan kesesatan ini ya, ini memang diajarkan secara terang-terangan di Al Zaitun oleh Bapak Panji Gumilang ya. Loh, kok seperti itu? Ya, saya tidak mengada-ngada ya. Ini alasannya. Mari kita simak sama-sama sebagai bukti bahwa Bapak Panji Gumilang ini mengajarkan hal yang ini, yang salah ini. Baik. Kalau kita berpikir cuplik, melangkah sedikit haram, ke sini bid'ah, ke depan sedikit keluar dari ajaran Rasul. Kok seperti pernah ketemu Rasulullah saja? Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, oh ini dhaif, Masya Allah, Kanjeng Nabi didoifkan. Oh ini mutawatir, disepakati. Oh itu mutafakun alaih. Jadi tertakluk kepada pendapat orang, yang orang itu kita belum paham. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT,
Bapak Ibu semuanya, ya kita tanggapi sedikit ya. Zaman Imam Bukhari yang katanya di Rusia belum ada IT, pada zaman itu. Maka dari itu, makanya dari itu dalam Islam itu sudah lengkap. Ilmu Islam itu sudah lengkap. Kalau tidak ada IT, berarti ada dalam Islam ini ada ilmunya yang kita sebut sebagai sanad, ya, ketersambungan. Untuk apa? Agar orang-orang tidak ngomong sembarangan, ya, tidak berasumsi sesuai dengan pendapat dia pribadi, tidak berasumsi sendiri. Nah, dalam ilmu hadis, dalam sanad ini, ilmu hadis disebut ada sanad-sanadnya, tersambung, nyambung kepada Rasulullah SAW. Dari dalam ilmu hadis atau sanad ini kita tahu perawi hadisnya seperti apa, kesehariannya seperti apa, pernahkah perawi ini berdusta atau tidak, ya. Jadi di hadis itu ketahuan, ya, dalam ilmu-ilmu sanad hadis itu ketahuan, hal sekecil apapun akan ketahuan kelakuan perawi hadisnya tersebut. Ya, saya kutip kata-kata Pak Panji bilang tadi, kita itu bersandar pada pendapat orang lain yang kita tidak tahu orang lain tersebut. Nah, gitu dia kata-kata tadi. Kita bersandar, kalau kita bersandar pada pendapat orang lain yang mana kita tidak tahu orang lain tersebut. Ini berarti, kalau saya berarti Anda ini tidak belajar. Ya, Pak Panji bilang ya, itu ini aja dia nggak tahu. Itulah fungsinya sanad, ya, ketersambungan ilmu dari guru sampai kepada Rasulullah SAW agar tidak berasumsi pribadi, agar tidak menukil dari seseorang yang mana seseorang tersebut ini udah ketahuan backgroundnya seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Makanya kalau kita tidak bersanad maka akan berasumsi sendiri seperti Pak Panji bilang ini, ya, akan ngomong sesuai dengan pendapatnya sendiri. Seperti kemarin dalil sholat yang renggang itu, dalilnya nggak nyambung sama sekali. Jadi keilmuan yang tidak bersanad itu dipertanyakan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, yang dikatakan hadis yang utuh itu ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterapkan di dalam Al-Quran. Lah yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi nutupnya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dzalika huwa Al-Quran, ayat Al-Quran. Faqala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah, adunai Allah. Bapak Ibu semuanya, ya, tidak ada nabi kita bersabda di dalam Al-Quran. Itu sudah jelas, tidak ada 100%. Al-Quran itu 100% perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi selalu meminta para sahabat tolong pisahkan mana Al-Quran, mana hadis, ya. Alasan Pak Panji bilang tadi itu sangat menyesatkan dan ngaco, ya. Kita harus tahu mana definisi Al-Quran, kemudian mana definisi hadis agar kita tahu, ya. Mari kita kira-kira Al-Quran itu adalah, ini menurut ilmu Al-Quran, ya. Al-Quran kalamullahil munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzali ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilisankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang dilisankan, diucapkan oleh Nabi Muhammad untuk ditulis oleh para sahabat sampai kepada kita, ya. Makanya, ya, dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di ayat yang lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, bahwa Al-Quran itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan berdasarkan hawa nafsu. In huwa wahyu yuha, akan tetapi wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, itu definisi Al-Quran. Sekarang hadis. Apa itu hadis? Al-hadis ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa af'alin wa taqririn wa sifatin, ya.
apa yang berasal dari Rasulullah SAW, yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, perkataannya, perbuatannya, ya, persetujuannya, dan sifat Rasulullah SAW. Itulah hadis. Hadis itu adalah segala perbuatan, perkataan, dan persetujuan serta sifat Nabi, itulah hadis. Beda sekali dengan Al-Quran, ya. Jadi sudah sangat jelas ya mana Al-Quran, mana hadis. Makanya kalau hadis, qala Rasulullah fil hadis, itu hadis. Kalau Al-Quran, qala Allahu fil Quran, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Saya ulangin, kalau hadis, qala Rasulullah fil hadis, Rasulullah bersabda dalam hadis. Kalau Al-Quran, qala Allahu fil Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, bukan bersabda dalam Al-Quran, itu salah, ya. Jadi sudah, kalau menurut sejarah, ya, sejak dulu itu Al-Quran, ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi SAW. Itu sekitar 1400 tahun yang lalu sudah ada yang menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad. Itu tercantum dalam surah Hud ayat 13, itu sudah diabadikan dalam Al-Quran. Ya, silakan baca. Saya ulangin, sejarahnya tercantum dalam Al-Quran surah Hud ayat 13, ya. Jadi kalau Anda menuduh Al-Quran itu adalah buatan Nabi, ya silahkan buat. Silahkan buat yang sesuai dengan Al-Quran, bahasanya, keindahannya, ya. Akan tetapi dalam sejarah Al-Quran itu sudah dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan buat kalau bisa seperti Al-Quran. Akan tetapi sampai sekarang nggak ada satupun yang bisa membuat seperti Al-Quran. Sekali lagi saya tekankan ya, Anda sudah tahu mana Al-Quran, mana hadis. Jadi jangan ikuti kok Panji Gumilang yang menurut saya ini ngawur dan ngaco, ya. Mana ada Rasulullah bersabda dalam Al-Quran? Nggak ada. Qala Rasulullah fil Quran, nggak ada seperti itu. Yang benar adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah berfirman. Jadi kalau mau bantah pendapat ini silakan dengan ilmu, jangan pakai otot dan sebagainya, ya, adu argumen dan dalil, ya. Ya, baik, mohon maaf ya apabila ada argumen yang lain, silakan komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.